di mata kuliah itu biasanya ada kontrak perkuliahan ya kan. Nah, jadi di sini yang namanya satu semester ini ada ketentuan nanti biasanya di pertemuan pertama itu disampaikan ada ketentuan yang harus Anda ikuti dan demikian juga apa yang perlu saya sampaikan sama Anda. Nah, jadi yang pertama kita memahami dulu tujuan dari mata kuliah ini apa, di mana tujuannya itu tujuan dari mata kuliah tata kelola ini yaitu mempelajari prinsip-prinsip dasar pada tata kelola teknologi informasi. Jurusan Anda kan teknologi informasi kan? Ya. Nah, jadi sesuai dengan jurusan Anda itu kita dituntut di sini untuk mengikuti yang namanya bagaimana Anda itu mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar belajar dengan tata kelola. Nah, di sini juga capaiannya yang diharapkan dari Anda adalah yaitu capaian dari mata kuliah ini mengumpulkan atau mengidentifikasi dan memproses data menjadi informasi baru. Nah, ini sama halnya dengan tidak jauh berbeda dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Udah pernah belajar itu kan? Ya kan? Semester lalu kalau nggak salah ya kan? Nah, jadi tetap belajar itu juga berkaitan dengan yang mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada materi atau silabus perkuliahan yang kita pelajari dalam satu semester. Nah, di sini saya buatkan ada 8 topik atau untuk 8 pertemuan. Jadi yang pertama kita membahas di mulai minggu depan itu tentang konsep tata kelola teknologi informasi. Dan kemudian ada penerapan tata kelola teknologi informasi. Nanti kalau kurang jelas suaranya, dibilang ya, Pak suaranya kurang jelas gitu, ya kan? Nah, kemudian ada manajemen proses bisnis, ya. Kemudian juga ada nanti dia dampak tata kelola. Jadi inilah yang kita pelajari nanti sampai dia UTS. Nah, pertemuan selanjutnya mana? Pertemuan selanjutnya itu nanti akan kita sampaikan bahwasanya setelah kita menyelesaikan UTS. Ya. Nah, jadi setelah UTS nanti akan saya paparkan apa yang akan kita bahas dalam 6 pertemuan lagi. Ya, jadi ini untuk sampai dia pertemuan ke-7. Nah, sampai pertemuan 7 nanti berarti kita mengadakan yang namanya UTS. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu yang perlu Anda pahami adalah di mana dia di dalam satu semester ada namanya syarat-syarat yang Anda penuhi di mana dia aturan dalam perkuliahan. Nah, di dalam aturan perkuliahan itu apa aja? Aturan perkuliahan itu adalah diantaranya itu ada absensi, ada tugas, ada UTS dan UAS. Ya. Nah, jadi untuk absensi ini dia 10%, tugas Anda 20, UTS 30, UAS 40. Saya rasa ini sama dengan dosen-dosen yang lain ya kan? Tidak jauh berbeda dari ketentuannya karena harus disamakan semua dari aturan dari institusi kita. Nah, untuk absensi kita itu selalu saya buatkan di dalam Google Classroom. Jadi meskipun kita menggunakan Zoom, ya, tetap kita berpatokan di Google Classroom karena Zoom itu hanya saya buatkan sekitar ada 20 menit saja. Jadi hanya untuk menjelaskan saja apa yang mau Anda kerjakan. Selainnya itu kita berinteraksi di dalam Google Classroom juga. Karena kenapa? Kita belum diizinkan untuk perkuliahan itu tatap muka kan seperti itu. Jadi masih tetap dia menggunakan daring, yaitu daring yang kita gunakan adalah Google Classroom dan kemudian aplikasi Zoom. Ya. Nah, jadi absensinya di situ. Nah, kemudian untuk tugas-tugas, nah jadi sesuai dengan ini saya tinggalkan dulu ya. Sampai di sini boleh tanyakan? Ada yang mau bertanyakan? Nggak ada ya? Nah, nanti biar saya jelaskan dia bagaimana untuk Anda absensinya bagaimana, biar jangan beda dengan semester sebelumnya ya. Jadi saya screen dia ada yang namanya kontrak kuliah. Ya, kontrak kuliah ini saya rasa dibagikan oleh dosen-dosen Anda juga, ya kan? Ada seperti ini kan? Ada kan? Ada, Pak. Ada. Nah, jadi perlu Anda perhatikan di sini. Nah, aturan perkuliahan itu ini masih kalau ini mahasiswa wajib mengikuti ini kalau tatap muka ya. Kalau dia memasuki ruang kuliah atau classroom, nah ini kemudian yang bisa mengikuti perkuliahan adalah ini saya rasa Anda itu sudah beres semua.
Nah, kemudian nomor 4, ini Anda perhatikan. Mahasiswa itu diwajibkan menggunakan uniform sesuai dengan peraturan STMIK Penelitian Nusantara, yaitu uniform biru dan putih itu pada hari Senin dan Selasa. Jadi ini disamakan ya. Dan uniform merah dan putih ya. Merah dan putih itu pada hari Rabu dan Kamis. Jadi sesuaikan dengan jadwal perkuliahan Anda masuk. Jadi kalau kita hari ini hari Rabu berarti tentunya uniform Anda yang gunakan adalah warna merah. Ya. Nah, jadi ini biar Anda pahami mulai minggu depan sesuaikan. Kemudian pada hari Jumat menggunakan alma mater. Ya. Nah, ini yang perlu yang pertama. Kemudian selainnya bisa Anda buatkan nanti Anda baca. Kemudian di sini mahasiswa dibuat di sini, perhatikan ya. Nomor 9 ya. Sesuai dengan ketentuan perkuliahan yang ditetapkan oleh STMIK Nusantara bahwa dengan adanya proses evaluasi kinerja ketercapaian dari materi diajarkan oleh dosen, maka dosen wajib membebankan tugas itu kepada mahasiswa dan mahasiswa wajib mengerjakan setiap tugas yang dibebankan tugas. Nah, jadi jangan salahkan saya nanti ya Bapak ini tugas-tugas saja terus gitu. Nah, ya kan? Sama seperti semester sebelumnya, tiap pertemuan ada tugas, tiap pertemuan ada tugas gitu. Nah, bukan saya yang menentukan, tapi sudah ada ditetapkan, itu poin nomor 9. Ya, sudah dibuat di situ bahwasanya setiap dosen itu harus membebankan tugas kepada mahasiswa dan sebaliknya mahasiswa wajib mengerjakan setiap tugas. Nah, jadi cuman dia bukan berarti dia 14 kali tugas ya, enggak. Sama seperti semester lalu, itu biasanya saya buatkan dia dalam satu semester, tugasnya itu saya buat ada 10. Nah, kadang dia di pertemuan 2 saya buat tugas, di pertemuan 4 tugas, kemudian di pertemuan jadi diacak gitu. Jadi harapan saya sama Anda, setiap tugas yang saya berikan, itu usahakan tugas-tugas itu Anda kerjakan. Karena kenapa? Beda dengan tatap muka ya, beda dengan tatap muka. Kalau di tatap muka, ya absensi itu adalah paling utama, kan gitu. Karena kita tatap muka. Tapi kalau di daring, absensi itu bukan jadi patokan lagi. Karena kenapa? Bisa aja Anda absensi, siap absensi tulis nama, Anda tak kemana gitu. Ya kita nggak tahu posisi Anda di mana kan gitu. Nah, tapi dia kalau tugas sudah Anda kerjakan, pasti Anda itu sudah memahami materinya, sudah membaca. Pinama Anda itu sudah membaca materi kita, itu dia intinya. Nah, meskipun Anda itu cari di internet, berarti kan usaha Anda sudah ada membahas tentang topik perkuliahan kita. Tapi kalau hanya absen aja, ya bisa aja kan absen itu diisi-isi udah, baru tinggalkan handphonenya Anda pergi kemana, kan bisa seperti itu. Biasanya kan si Rafin kan seperti itu ya kan Rafin? Ya kan? Nah, jadi harapan saya bukan seperti itu. Jadi setiap tugas itu nanti, makanya kalau semester lalu kita masuk, kita jumpa ya? Enggak? Ada Pak, mata kuliah Bapak. Nah, rekayasa perangkat lunak kan? Iya. Nah, kurasa ada nilai Anda yang nilai C, yang nilai B ya kan? Nah, yang nilai-nilai C itu ya seperti itu. Mungkin Anda bertanya, absensi saya kan hadir terus. Nah, saya melihatnya itu dari mana? Saya melihatnya dari tugas. Bisa aja absensimu 14, ya penuh semua, tapi tugasmu hanya 2 gitu. Kan sama aja. Berarti Anda itu hanya absensi saja, tugasnya nggak pernah dikerjakan. Materi-materi yang diberikan kan nggak pernah dikerjakan gitu. Nah, kemudian pernah dia seperti mahasiswa sebelumnya, pada saat nanti di semester untuk selesai itu kan ada namanya perbaikan nilai. Nah, jadi saran saya setiap materi yang diberikan di Google Classroom, Anda download lah dia, download simpan di laptopmu gitu. Nah, sama seperti si Putri ini, ada Putri sini. Kau perbaikan kemarin kan Putri? Enggak? Nah. Iya Pak. Nah, gitu dia. Pak, materinya nggak ada lagi gitu. Ya berarti kan selama 1 semester Anda itu nggak pernah mengunduh materinya. Nah, di situ dia. Masa ditanya lagi materinya di apa Pak, nggak bisa lagi diunduh gitu. Nah, banyak dosen mahasiswa seperti itu sama saya bilang. Berarti dalam 1 semester Anda itu nggak pernah mengunduh materinya. Hanya absensi aja. Ya, jadi ketahuan. Nah, untuk itu di sekarang ini udah saya buatkan dia perbedaan absensinya dengan yang namanya
tugas-tugas. Nah, kemudian lihat yang nomor 12 ya. Sesuai dengan ketentuan perkuliahan yang ditetapkan oleh STEM Nusantara, mahasiswa itu diwajibkan menghadiri kuliah setidaknya 12 pertemuan dari 14 kali. Nah, berarti Anda itu harus mengikuti 12 pertemuan. Nah, mahasiswa yang kehadirannya itu tidak mencapai 12 pertemuan tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Jadi bukan hanya uang kuliah lagi. Kalau kemarin kan uang kuliah, tidak bayar uang kuliah nih. Tapi kalau uang kuliahmu lunas tapi pertemuanmu tidak mencukupi 12, ya mohon maaf, Anda itu tidak saya persilahkan untuk mengikuti UAS atau ujian tengah semester atau UAS pun sama. Ya. Jadi dalam 14 pertemuan itu penuhilah dia 12 pertemuan. Ya. Nah, maka dia sehingga nilai ujian akhir semester itu dinyatakan 0. Oke. Nah, kemudian nomor 13, mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam absensi tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah ini. Nah, itu perlu diingat. Jadi jangan sampai nanti saya lihat Anda itu ada kecurangan di dalam absensi di daring ini. Ya. Nah, sistem absensinya nanti akan saya sampaikan sama Anda seperti apa absensi kita untuk semester ini. Nah, kemudian nomor 14 itu mahasiswa diwajibkan menyerahkan bukti kehadiran yang sah kepada bagian akademik, yaitu selama-lamanya seminggu sejak tanggal mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan. Kalau misalnya Anda itu sakit atau izin, itu yang ini nomor 14. Ya. Nah, jadi ini nanti Anda tanda tangani siapa komisarisnya, ini Anda tanda tangani, kemudian kita serahkan ke bagian akademik. Ya. Nah, ini untuk kontrak kuliah. Ada mau dipertanyakan di sini? Sampai di sini ada yang mempertanyakan? Enggak ada? Yakin nanti ada yang mempertanyakan. Karena ini kontrak kuliah ini kan hanya pertemuan pertama. Di pertemuan berikutnya nanti kan enggak ada lagi istilah yang namanya tanya-tanya tentang bagaimana kebijakan kita dalam semester. Jadi di sini saatnya, Pak, gimana kalau seperti ini? Kalau misalnya saya absen seperti ini, saya kerja. Di sini dia. Tapi kalau nggak ada berarti ACC semua. Mau saya buat pun di sini tidak bisa izin. Nah, ya berarti Anda setuju kan gitu. Orang nggak ada yang kirim komentari kan. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk absensi kita. Untuk absensi tetap saya buatkan di Google Classroom. Saya buka dulu Classroom kita. Ya. Bisa Anda buka nanti di sini sudah saya buatkan. Mungkin belum tampil ya absensinya. Di sini ingat ya, bedakan dengan semester sebelumnya. Ingat, di sini ada ketentuannya. Baca dulu. Ingat dia, setiap apa yang diberikan dosen siapapun dia, baca dulu keterangannya. Nah, isikan absensi Anda pada form berikut. Berarti absensi itu diminta Anda isikan di form ini. Bukan Anda komentari di sini ketika nama Anda, bukan. Kalau misalnya sudah diberikan, kalau seperti saya berikan seperti ini, berarti yang mengisikan ke dalam Google Form itulah yang saya absen. Kalau tidak mengisikan di sini berarti dia tidak mengikuti aturan yang kita berikan. Gitu dia. Ya. Alasannya pakainya seperti ini, jaringannya seperti ini. Ya bagus-bagus lah. Udah tahu perkuliahan itu kira-kira cari dulu dia situasi. Kita kan nggak nyampe hanya sampai 2 jam, kan nggak nyampe. Biar ini bisa Anda isikan. Jadi absensi kita tetap Anda isikan di sini. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Beda dengan sebelumnya ya. Tampilannya bisa Anda lihat. Ini tampilannya. Ya. Nah, jadi yang pertama, di saat Anda mengisikan, ini saya tampilkan dulu sambil Anda ini joinnya pakai apa? Pakai laptop kah atau pakai handphone? Ada yang pakai laptop? Laptop, Pak. Nah, sambil Anda buka kan, nah di sini kan udah tampil ya absensi. Silakan Anda buka absensinya, ya. Silakan dibuka dulu absensi Anda. Oke. Nah, kemudian untuk pengisiannya biar sama-sama Anda pahami nanti, biar enggak beda-beda dia. Di saat Anda mengisikan, yang pertama itu Anda lihat dulu. Nah, di sini pilih dulu mata kuliahnya, ya. Udah dibuka kan? Nah, udah tampil di GC kita kan, udah saya tampilkan. Nah, jadi yang pertama ini daftar kehadiran mahasiswa. Ya. Diwajibkan mahasiswa mengisikan absensi perkuliahan. Nah, jadi yang ada tanda bintang itu berarti wajib. Nah,
Di sini ada mata kuliah, pilih dulu mata kuliah Anda itu apa. Ya. Contoh, kita pilih yang namanya Tata Kelola Teknologi Informasi. Nah, kemudian harinya hari apa? Nah, misalnya kalau hari Rabu, kita pilih hari Rabu. Nah, kemudian kelasnya pilih. Tahu kelas Anda kelas berapa kan? Kelas kalian kelas yang mana di sini? Oh, Pak. Yang mana dia? 4 TGIA, Pak. Nah, berarti yang ini ya. Nah, ingat, kenapa saya tanyakan? Karena ini berdasarkan kelasnya itu nama Anda muncul. Kalau Anda salah pilih kelas, namamu nggak akan muncul. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan TG 22, kalau misalnya ini Anda pilih, otomatis di kelas ini kan namamu nggak ada. Nah, jadi harus tahu dia kelas Anda itu di mana. Misalnya ini 4TGA01, berarti pilih. Nah, ini kelas Anda. Kemudian berikutnya namanya di mana? Klik dia tombol berikutnya, baru nanti muncul namamu gitu. Baru bisa Anda pilih. Tapi kalau ini dia, nah setelah Anda pilih, nah pilihlah nama Anda di sini. Nah, ini namamu. Ada nama Anda di sini kan? Ada Hari Rosan, ada. Ada nggak orangnya? Ada, Pak. Saya, Nah, Pak. ada. Fernando Alaida ada? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada ya. Nah, oke. Ini sudah sambil Anda buka kan? Udah dibuka? Udah, Pak. Pas, Pak. Nah, coba Anda isi. Anda isikan, pilih nama Anda ya. Pilih namanya. Oke. Setelah Anda pilih, kemudian pilih namamu, nomor berapa. Contoh misalnya, yang nggak ada di sini siapa yang nggak ada? Nah, saya buatkan Diki namanya. Anthony sama Fernando, Pak. Nggak ada. Sama Fernando nggak ada ya? Nah, misalnya ini saya pilih ya, Iya. Diki. Diki ini saya pilih. Nah, kemudian berikutnya, klik tombol berikutnya. Oke. Nah, setelah Anda pilih di tombol berikutnya itu, tampilan selanjutnya pilihlah dia. Nah, di sini ada keterangan gitu. Keterangan hadir izin sakit. Otomatis jika Anda hadir pasti pilihnya hadir gitu. Pada saat Anda absensi pastinya Anda harus memilih hadir. Tapi ingat, kenapa saya buat izin dan sakit? Misalnya seperti ini. Anda itu hari ini nggak bisa mengikuti perkuliahan kita. Ya. Nah, cuman diberikan dia setiap tugas yang ada itu wajib Anda kerjakan meskipun Anda tidak mengikuti perkuliahan kita. Nah, misalnya Anda minta izin sama saya, mohon maaf Pak, saya ini hari ini nggak bisa mengikuti perkuliahan kita dikarenakan adalah keluarga yang berduka seperti apa, nah, itu terserah. Ya, absensi ini wajib tetap diisi. Wajib tetap diisi meskipun harinya sudah lewat. Nah, misalnya Anda isikan besok, tapi tetap di minggu ini ya, tetap di minggu ini itu, jangan minggu depan lagi gitu. Tetap dalam 1 minggu ini, misalnya besok Anda isikan, tapi yang Anda pilih jangan hadir pula. Nah, kalau dia izin, ya buat alasannya karena izin. Kalau memang Anda sakit, ya sakit. Ya, nah, meskipun Anda itu, tapi Anda harus konfirmasi dulu sama saya gitu, bahwasanya Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan kita hari ini. Ya kalau nggak ada konfirmasi sama saya, berarti Anda itu saya anggap alfa dong. Nggak ada izin, nggak ada permisi sama saya, kan berarti alfa aja. Paham ya maksudnya kan? Jadi sampaikan nanti sama kawan-kawan yang lain yang tidak masuk hari ini, ya. Kalau tidak ada pemberitahuan itu, bahwasanya Anda izin atau tidak bisa mengikuti perkuliahan, ya. Nah, bisa Anda isikan absensinya besoknya, tapi pilihlah dia alasanmu apa, jangan dipilih hadir. Nah, itu ketahuan nggak? Ya ketahuan tentunya. Misalnya seperti ini, daftar kehadiran ini saya pilih misalnya si Fernando ini tadi, saya buatkan misalnya izin. Dah, saya izin, dia nggak masuk gitu. Ada kompromi sama saya kirim gitu. Oke, absensi selesai sampai di sini. Nah, untuk rekapannya ini, saya tahu itu bahwasanya Anda izin atau enggak di mana? Dia di sini. Itu langsung otomatis terrekap di sini. Ya. Jadi kalau misalnya di sini saya buatkan bahwasannya tadi saya buatkan nama Anda itu ya yang kita isikan. Nah, dia hari ini sudah Anda isikan, berarti di sini nampak siapa yang mengisikan. Ini kan hari Rabu. Ya.
Nah, hari Rabu itu berarti dia hari Rabu sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang sudah ngisi absensi. Dah, 5 orang. Nama-namanya siapa? 4 TGI A01. Nah, barusan dia ada Rafidran ngisi gitu. Dah, nah ada di sini. Hari Rosan, nah ini 2 kali ngisi kan nampak dia nih. Ya. Nah, kemudian di sini ada. Nah, kan tadi Diki itu saya pilih izin. Nah, nampak di sini izin gitu. Jamnya itu saya lihat dari mana? Ya, jamnya jelas ada di sini. Gitu. Ini jamnya. Nah, ini kan dia baru ngisi gitu 4 ini. Pas dia jam 9.43. Jadi nampak di sini. Jadi nggak ada lagi kebohongan bahwasanya saya isi absensi Pak. Jam nggak ada. Ketahuan di sini jamnya semua. Nah, jadi kalau sudah Anda isi di sini, nama Anda langsung ada di sini. Nah, ini baru ngisi, Sasmita Asiwara ini baru ngisi. Tanggalnya juga lengkap di sini. Tanggal absensi Anda tanggal berapa? Nah, jadi kalau yang izin itu dia, besok dia ngisi berarti tanggal 18 kan gitu. Tapi karena dia sudah konfirmasi, ya nggak masalah, tetap saya rekap nanti. Nah, jadi otomatis nanti nama Anda itu akan masuk di sini. Kalau misalnya nanti Anda itu hadir, ya, misalnya di sini saya buatkan nanti hadir, ya. Nah, ini otomatis nanti nama Anda itu akan masuk di sini tanggal 17 itu Anda mengisikan apa? Ya, jadi ini akan otomatis nanti sama seperti misalnya kalau dia kelas yang semalam, ya, kelas yang semalam itu nanti yang Pak TGIB 01 dia ketahuan di sini hadir. Nah, ini yang semalam. Jadi Anda pun nanti nampak dia. Nah, jadi dari sini hadir Anda berapa? Nah, kemudian izinnya berapa, sakitnya berapa? Nah, jadi langsung dia nanti ketahuan bahwasanya setiap absensi yang Anda isi dari Google Form itu, ya, itu ketahuan di sini. Nah, di sini kan jelas dia. Inilah yang sudah absensi gitu. Untuk kelas kita hari ini, berarti udah ngisi absensi dan jamnya bisa saya lihat dari sini. Nah, jadi bagi yang izin itu, ya, nah itu dia konfirmasi dulu sama saya bahwasanya Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan kita, kemudian baru saya lihat jamnya. Nah, jadi dalam 1 minggu ini mau Anda isikan absensinya, mau buat izin, mau sakit, itu terserah. Karena kenapa? Tetap dia saya buatkan nanti bahwasanya Anda itu tidak supaya mengikuti perkuliahan Anda. Ya, itu tujuannya. Jadi supaya penuh perkuliahan itu selama 14 kali pertemuan. Ya, itu tujuannya itu. Makanya saya buatkan kalau izin sakit itu nanti biar ada dia, saya anggap Anda itu hadir semua. Tetap dia terpenuhi. Tapi kalau Alfa mohon maaf, Anda itu nggak bisa saya bantu lagi. Ya, oke? Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada, paham semua berarti? Ini kalian paham atau memang sama sekali nggak paham? Saya nggak tahu juga ini. Paham, Pak. Paham ya? Ya, paham kan? Nah, saya rasa pun Anda memahaminya. Jadi Google Form-nya itu Anda buatkan di pertemuan pertama ini tugasnya belum ada. Kita mulai tugasnya mulai minggu depan aja. Ya. Jadi hari ini saya mau hanya kenal muka Anda aja dulu. Ya, sudah saya kenal muka Anda, berarti ini mahasiswa saya 1 semester ini, ya. Kawan-kawannya yang belum hadir disampaikan nanti supaya mulai minggu depan mengikuti perkuliahan kita. Oke? Ada lagi? Mau dipertanyakan? Ada atau nggak ada lagi mau dipertanyakan? Kau Sindu nggak ada mau aku tanyakan Sindu? Ardi? Nggak ada. Nggak ada. Ardi nggak ada Ardi? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, ini Priscila nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada berarti udah paham semua ya. Nah, jadi itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini, yang pertemuan pertama. Jadi selanjutnya akan kita sambung di minggu depan langsung ke topik materi kita ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini.
kita lanjut di minggu depan. Selamat pagi. Saya leave semua ya. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Oke.